Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries adalah di mana ada orang yang iri kepadamu ya. Jadi siapa yang iri kepadamu nanti kita lihat ya dari energi kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, 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 Aries. Oke, kita lihat kenapa sampai mereka iri kepada Aries. Ada Page of Wands. Dia merasa Aries, kamu tuh penuh dengan talenta yang sangat luar biasa. Kamu itu orang yang diam-diam menghanyutkan ya. Mereka melihat bahwa kamu tuh sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa yang bisa mengancam akan mereka. Contohnya ya, kamu bisa mengambil hati pimpinan, kamu bisa kerja juga dengan baik. Kamu tuh lebih mampu dari dia mungkin dalam skill ataupun mungkin daya ingat ataupun mungkin apa ya kalau dibilang ya pokoknya yang lainnya ya. Kamu mau belajar yang mana kamu belum tahu, tiba-tiba kamu jadi tahu karena kamu mau belajar gitu ya. Kalau di studi mungkin kompetisi-kompetisi kamu bisa menangkan ya. Contohnya mungkin olimpiade, matematika ataupun apapun. Begitupun mungkin kompetisi untuk bisa mendapatkan beasiswa ataupun ya juara ya. Atau apapun. Ini pun sama ya, kalau kamu di luar sekolah ya, studi, mungkin kamu jadi atlet, kamu bisa juara ya, bisa pergi ke sana ke sini. Macam contoh kamu jadi konten kreator, viewsmu banyak ya. Nah ini, dia merasa bahwa Aries itu penuh dengan berkat, diberkati semesta. Apa yang kamu lakukan selalu berhasil. Oke, begitu ya. Maaf, di luar lagi hujan dan di belakang saya ada anak saya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lihat lagi. Apa yang mereka nggak suka dari dirimu? Wow, ada yang tidak suka dari dirimu nih ya. Dia iri kepada kamu karena kamu itu contohnya ya, kamu pulang dari rantau. Ya ini ada orang jauh ya. Mungkin kalau dibilang keluargamu atau pasanganmu atau siapa gitu ya. Contoh nih. Wah, dia nih perantau ya. Dia pulang bawa duit ya. Dia marah, dia nggak suka. Kenapa ya? Dia merantau, saya juga merantau kok. Dia lebih banyak uangnya, gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya, kok dia di sini aja, tapi pas perantau datang, orang yang jauh datang, kok dia lebih kaya dari saya. Ya, padahal dia di kampung aja gitu. Ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah menikah ya, terus kamu sudah punya anak gitu, tiba-tiba macam contoh kamu laki-laki lah, istrimu tuh cemburu sama kamu. Kenapa? Karena pada saat kamu pulang anakmu tuh lebih lengket dengan kamu ya. Dia iri, kok setiap hari saya yang dengan anak saya yang mengurus, kok dia lebih sayang sama bapaknya gitu ya. Atau sama ya, dia ada yang lebih dekat sama ibunya, nggak mau dipegang bapaknya. Padahal dibilang, padahal kita kan udah lama nggak ketemu, tapi nggak ada lepas rindu sama sekali ya. Ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan saja posisi kamu di mana.
Ataupun mungkin juga orang tua ya, orang tua dia bilang, ih masa kamu cuman kasih saya uang segini terus kamu kasih yang lain segitu. Ini contoh ya, karena macam contoh kalau orang tua berarti ayah dan ibumu. Ada yang iri ya, eh, ataupun mungkin kondisinya membandingkan eh, kamu dengan kakakmu. Kamu kasih uang, nanti dia bilang, ih coba kayak Virgo dong, kasih saya segini. Kamu kasih saya apa? Ini contoh ya, entah orang tua entah siapapun ya, ataupun mungkin kamu bagi-bagi angpau ya, kamu nggak pelit ya. Kamu kayak Aries tuh, maaf ya, bukan Virgo ya, maaf atas ketidak sih, maaf kalau ada kesalahan penyebutan zodiak ya, karena tadi saya barusan habis reading Virgo jadi keingat ya. Atau mungkin ada Virgo, nanti kita lihat di koneksi zodiak apakah memang betul ada Virgo yang tidak suka sama Aries ya. Nanti kita lihat. Jadi seperti gitu ya, ada yang membandingkan. Jadi dia marah, kenapa kamu membandingkan saya dengan si Aries ya, kenapa kamu membandingkan saya dengan Aries gitu. Dia marah ya. Ini ada dari sudut keluarga ya. Oke, berikutnya kita lihat Ace of Wands. Wah, dia merasa bahwa kamu tuh berpenampilan menarik. Dia cemburu. Kenapa ya kamu lebih cantik? Kenapa ya kamu lebih ganteng? Kenapa ya kamu lebih seksi? Kenapa ya kamu pakai barang murahan terlihat mewah? Saya barang mewah terlihat murahan. Kenapa ya kamu pakai baju apa aja cocok? Kok saya enggak? Ini ada ya. Bahkan mungkin pasanganmu merasa bahwa, ih kok kamu pakai bajunya begitu lebih dibandingkan saya gitu. Maksudnya kayak auranya tuh kayak macam lebih bagus kamu dibandingkan saya gitu ya, sampai seolah-olah nanti saya, contohnya kalau kamu cowok ya, kamu kan cowok, seharusnya saya yang harus dilihat dong cewek, ini malah kamu yang lebih jadi starnya gitu ya. Ada yang cemburu dalam hal penampilan, ataupun mungkin orang lain ya, kamu bisa menyesuaikan karena dia merasa bahwa kamu itu yang tadi saya bilang, dia marah karena mungkin karena kamu bilang dia gemuk ya, dia bilang kamu gemuk, tiba-tiba langsung kamu sudah jadi langsing gitu. Kenapa ya bisa ya? Ataupun mungkin kondisinya dia beli baju mahal, ujung-ujungnya kamu pakai, dengan dia pakai baju yang biasa, dia pakai baju mahal ya, dia beli baju mahal, dia pakai baju mahal itu, terus yang tadi saya bilang kamu pakai baju biasa aja tapi ternyata lebih menarik atau lebih cocok ya, lebih cantik kelihatan atau ganteng kamunya ya, dibandingkan diri dia marah ya, dia nggak suka, seolah-olah itu kamu pakai baju yang murahan aja tuh sudah star gitu, apalagi kalau kamu pakai baju mahal. Nah ini ya, jadi kepribadianmu ya, dia suka dari fisik juga. Sebenarnya dia suka dalam artian karena kamu tuh terlihat sempurna, makanya ada rasa cemburu. Kenapa saya tidak seperti Aries gitu? Kenapa saya tidak seperti dia? Ya, yang menarik, bahkan mungkin di sini lawan jenis datang ke kamu, lebih perhatian ke kamu atau orang-orang gitu. Adapun mungkin saya lihat di sini karena mungkin bodimu bagus, seksi ya, jadi mungkin kamu ada yang dia sukai ya, tiba-tiba lebih ke kamu. Mungkin dia berpikir, wah karena dia seksi, wah karena dia ini, karena dia itu ya. Apalagi kalau dalam hal penghasilan ya, kamu lebih up, dia cemburu lagi ya. Makanya tadi saya bilang kalau kamu seandainya di perantau, ini karena ada orang jauh, berarti orang rantau ya, mungkin LDR atau bagaimana, nanti kamu bisa menyesuaikan saja, karena entah orang jauh orang jauh ya, entah kamu yang pergi atau dia yang pergi ya. Macam contoh, dia yang merantau atau kamu yang merantau, yang pastinya dia iri sama kamu. Kalau kamu yang tinggal di tempat dia merantau, berarti kamu lebih up penghasilannya. Ngapain saya pergi ke luar negeri, ngapain saya pergi ke luar kota jauh-jauh, tapi ujung-ujungnya di kampung masih lebih baik, hidup di kampung lebih bisa menghasilkan, berkebun gitu ya. Dia iri. Ataupun mungkin kondisinya dia kamu yang jadi perantau, kamu bisa sukses di rantau, dia iri juga. Jadi apa ya, ini pergi salah pergi diirikan, tinggal juga diirikan. Aduh lucu ya, tapi ya itulah manusia ya, selalu tidak ada yang, kita berbuat baik pun tetap salah, berbuat salah tetap juga salah ya. Seven of Swords ya, di sini dia merasa bahwa kamu tuh menikmati hidup ya, dia senang
sebenarnya sama kamu, tapi dia merasa bahwa bagaimana ya caranya supaya dia tetap bersamaku. Karena saya lihat di sini kamu tuh orangnya ringan tangan ya. Jadi kalau kamu membantu yang lain dia marah ataupun dia cemburu ya. Dia iri juga sama kamu. Kenapa ya? Kamu tuh banyak dimintain tolong. Terus kenapa ya kamu bertalenta ya? Kamu kuat. Iri dengan kekuatan kamu. Makanya tadi saya bilang ya, kalau kamu berkompetisi entah dalam hal apapun, entah bela diri, entah olahraga apapun ya, kamu tuh kuat. Kuat fisiknya ya, ya fisik, mental ya, dan skill kamu itu oke. Makanya mereka itu antara sebenarnya senang tetapi nggak senang juga ya. Mereka merasa kamu tuh kuat, kamu tuh hebat ya. Mereka iri akan itu yang mereka tidak punya dari dirimu. Macam contoh, kamu sudah dibully, sudah diinjak-injak, disakiti, dicaci, dimaki, tapi kamu tetap masih bisa memberikan pemaafan, masih bisa tersenyum, dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Yang mana kalau dia udah mewek, udah malu, udah terkurung aja di kamar gitu ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih, dia merasa bahwa daya juang kamu tuh sangat tinggi, sedangkan dia itu mental pengecut ya. Kalau kamu tuh mental pejuang, dia senang sebenarnya sama kamu ya. Tetapi ya dia membandingkan dengan dirinya yang tidak bisa apa-apa, akhirnya ya ada timbul iri, ada timbul ketidaksukaan. Walaupun mungkin kalau dibilang kondisinya dia bangga sama kamu. Ini orangnya bagaimana ya? Ya dia bangga gitu, tapi macam contohnya ya, wah saya bangga kalau adik saya itu lebih sukses dari saya, tapi saya iri, saya ganas juga kalau orang tua saya membandingkan saya dengan dia yang dia lebih sukses. Nah ini ada beberapa yang kadang-kadang dia di satu pihak dia bangga sama kamu, tetapi di pihak lain dia emosi karena orang membandingkan dirinya dengan kamu, yang mana dia tidak bisa seperti kamu. Nah ini mungkin adik kamu, kakak kamu ya, yang mungkin orang tua membangga-banggakan ya, padahal dia tidak lihat dari sisimu yang sisi dirinya yang sebenarnya juga sudah berusaha tapi mungkin belum rezeki. Nah ini ya, jadi ada yang iri seperti gitu, tetapi juga tetap bangga kepada kamu ya, walaupun mungkin kondisinya dia membungkus dalam senyuman, tetapi hatinya berkata lain, bahwa saya sebenarnya kalah jauh dari kamu Aries ya. Saya bangga sama kamu, tetapi ya begitulah, karena ketidakmampuanku sehingga saya iri kepadamu. Tapi kita ambil positifnya saja Aries ya. Jangan terlalu berpikir yang negatif, itu bukan salahmu. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas orang lain ya. Orang lain itu ya dirinya sendiri yang harus bisa menentukan jalan untuk dirinya sendiri, bukan kamu Aries. Jadi jangan pernah merasa bersalah ya. Oke. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, saya sudah menarik energi juga dari zodiak dan inisial. Kita ke inisial dulu, dimana saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf W, ada huruf D, ada huruf L, bel bengkok ya, maaf ya. Jadi semoga kamu bisa lihat dengan baik. Ada F, ada P, O, X, A, T, F, R, C, H, bisa lihat nggak? Oke. J, N, dan K. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini WD, LF, WDLV, POXA, TFRC, HJN, dan K ya. Oke, semoga resonate. Dan saya mau menarik energi juga ya, dimana untuk koneksi zodiaknya, kalaupun mungkin koneksi inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari sisi zodiaknya. Kita lihat kamu terkoneksi dengan apa saja. Oke, di sini ada Scorpio, ada Aries, ada Sagittarius, ada Gemini, Capricorn,
dan Virgo. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Scorpio, Aries, Sagittarius, Gemini, Capricorn, dan Virgo. Oke, itu ya, semoga resonate. Dan untuk terakhir pesan semesta kepadamu, saya mau kocok kartu dulu. Saya mau ambil 3 kartu untuk kamu. Oke, apa pesan semesta untukmu ya? Aries, menyikapi orang-orang yang iri kepadamu. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang ingin semesta katakan kepadamu? Oke, saya ambil 3 kartu. 1, 2, secara acak 3. Oke, sudah 3 kartu. Di sini ada Three of Cups, ada Six of Wands, dan ada The High Priestess. Oke. Dimana semesta mau sampaikan kepadamu, jadilah orang yang sederhana ya. Menyikapi orang-orang yang iri terkadang juga ya. Kamu sudah tahu dia iri dalam hatimu, tapi kamu tambah bikin ganas-ganas dia ya. Aries, kenapa bisa seperti gitu? Teguran untukmu Aries. Jadi orang iri karena kamu ternyata Aries ya. Nih semesta buka lagi kartu ya. Ternyata kamu tuh sudah tahu ya, dia iri kepadamu, kamu tambah bikin. Jadi otomatis dia tambah iri lagi ya. Tambah marah. Kenapa? Karena merasa bahwa memang kamu sengaja membuat dia marah ya. Gak usah memancing-mancing kemarahan orang ya. Gak usah mempermainkan orang ya. Jadi contohnya ya, dia bangga membeli HP baru, tiba-tiba keluar lagi, contohnya dia beli HP Samsung, ini contoh ya. Terus tiba-tiba besoknya kamu beli HP iPhone ya, yang baru, lebih yang keluaran terbaru. Jadi dia tambah emosi. Ya, jadi seolah-olah itu kamu tuh kayak macam meledek dia gitu. Tuh kamu beli HP baru, tapi lihat saya juga beli HP baru tapi yang lebih mahal. Sudah lebih baru, lebih mahal pula, lebih bergengsi pula. Nih, lihat nih. Ya secara tidak langsung ya, kamu lebih pamer-pamer lagi di depan dia. Ya. Jadi tambah emosinya. Ini hati-hati, pesan semesta ya, jangan terlalu memancing-mancing orang yang sebenarnya tidak marah kepadamu, tapi akhirnya dia marah karena kamunya yang memancing itu. Oke, dan semesta juga mau sampaikan selalu berpikir yang positif, berbuat baik ya. Kalaupun mungkin ada yang menyinggungmu, kamu jangan juga cepat tersinggung tuh. Semesta mau sampaikan, biarin aja. Kalau mereka memang macam contoh mereka kasih lihat beli HP baru, ya sudah diam aja, nggak usah tersinggung. Kamu tuh langsung oke, besok ya lihat 3 bulan ke depan ya. Artinya ada motivasi untuk kamu juga, itu bagusnya. Tapi kadang-kadang itu pembalasannya kayak gimana gitu. Jadi langsung kamu oke, 3 bulan ke depan nanti lihat saya akan beli yang terbaru. Jadi kayak ibaratkan membalas, nggak usah membalas. Ranamu bukan pembalasan, ranamu tuh hanya untuk bisa memberikan contoh yang baik, memaafkan dan berperilaku positif ya untuk dirimu, membenahi diri. Ya, nggak usah terlalu mau ikut-ikut orang toksik. Terkadang circlemu toksik, makanya kamu jadi toksik juga. Nah ini hati-hati. Circle, karena kamu tuh cepat beradaptasi ya. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih rendah hati, tapi jangan rendah diri. Ya, lihat orang-orang di sana memperhatikanmu, wow ya. Cuman terkadang kamu merasa dirimu tuh banyak kekurangan. Padahal sebenarnya orang itu lihat kamu itu banyak kelebihannya. Nah ini, jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa sendiri pun. Ya, maksudnya jangan merasa sendiri. Kamu pasti sepi atau apapun, pasti mereka juga seperti gitu. Ya, macam contoh kamu lihat mereka posting ini, posting itu. Ya, kamu merasa wah dia bahagia, dia ini happy, sedangkan saya begini. Nggak usah ya. Kamu ciptakan kebahagiaanmu sendiri supaya hidupmu jauh juga lebih bahagia tanpa ketergantungan sama siapapun. Seperti gitu ya. Ingat, semesta ada untukmu, dia selalu bersamamu. Jangan pernah merasa sendiri ya. Selalu ada hal baik untukmu kalau kamu memang mau berbuat baik. Jadi taburlah kebaikan supaya ke depan kamu mendapatkan karma baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.